Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang ikatan kimia pada subgaya antar molekul. Kita akan mempelajari konsepnya, kemudian ada soal dan pembahasannya. Langsung saja kita masuk di materi. Kita tidak asing dengan gambar ini. Kalau pas suasana yang cukup panas di siang hari, cukup nikmat sekali kalau kita menikmati minuman dingin ini. Namun pernah nggak terbayangkan di dalam pikiran kita bahwa ini ada suatu fenomena yang luar biasa yang harus kita jelaskan secara ilmiah. Apa itu? Yaitu adanya es yang mengambang di es teh gitu ya. Es kan termasuk benda padat, tapi mengapa dia kok cenderung mengambang, terapung, tidak tenggelam seperti benda-benda yang lainnya? Karena penyebabnya apa? Nah, ternyata penyebabnya itu ada hubungannya dengan gaya antar molekul yang akan kita pelajari hari ini. Di bagian apa? Langsung aja ya, kita tunggu di bagiannya nanti. Baik, di bagian awal kita akan mempelajari ada dua gaya yang ada di mata pelajaran kimia, yaitu ada gaya intramolekul dan gaya antar molekul. Kalau gaya intramolekul itu berarti gaya yang terjadi di dalam satu molekul itu sendiri. Misalkan pada molekul air, ada ikatan antara atom H dan atom O semacam ini, itu dikenal sebagai gaya intramolekul. Kalau O dan H ini berarti ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen termasuk pada gaya intramolekul. Namun apabila satu molekul air berinteraksi dengan molekul air yang lain, itu akan menunjukkan gaya baru, yaitu dikenal sebagai gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul terjadi jika ada dua molekul atau lebih yang saling berinteraksi. Kemudian ada beberapa macam gaya antar molekul, ternyata ada 4 yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama nanti ada gaya London, yang kedua ada gaya dipol-dipol induksi, kemudian ada gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Kita detailkan masing-masing. Yang pertama adalah gaya London. Gaya London itu dimiliki oleh semua molekul. Jadi, baik molekul polar maupun non-polar itu sebenarnya memiliki gaya London. Terus, ada batasannya bahwa gaya London itu dominan pada senyawa molekul non-polar. Kalau molekulnya polar, nanti ada gaya antar molekul yang lain, maka gaya Londonnya akan melemah dan gaya lainnya yang akan menguat. Begitu. Contohnya di sini, molekul nonpolar itu adalah karbon dioksida. Ada CO2, ada CO2, ada CO2. CO2 satu dan yang kedua berinteraksi, terjadi tarik-menarik. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya London itu. Ini juga sebagai gaya London. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Pembentukannya seperti ini. Bola biru dengan muatan positif negatif yang terkumpul di tengah, ini adalah simbol untuk molekul yang bersifat non-polar. Tidak ada kutub, tidak ada dipol, itu artinya 22 kutub, tidak terpisah kutubnya, maka molekul yang semacam ini itu bersifat non-polar. Karena di dalam suatu molekul itu terdapat banyak elektron yang selalu bergerak bebas, suatu saat akan terjadi pengkutupan, yaitu elektron akan mengumpul di salah satu tempat dan selalu tempatnya akan kekurangan elektron. Proses yang sangat cepat, proses yang sangat cepat dan instan, ini dikenal sebagai proses terpolarisasi. Istilahnya terpolarisasi. Bukan molekul polar sesungguhnya, tapi hanya akibat adanya pergerakan elektron. Karena adanya pergerakan elektron tadi menyebabkan ada kutub yang terpisah, ini positif negatif, itu disebut sebagai molekul yang memiliki dengan dipol sesaat. Dua kutub yang sesaat, karena tidak lama dia bisa kembali ke sini lagi. Jadi ini terus terjadi secara berulang-ulang. Ngumpul di tengah, terpisah. Kembali ngumpul di tengah, terpisah lagi gitu. Nah, pada saat dia terpisah, kemudian bertemu dengan molekul lain yang bersifat non-polar, akan menginduksi sebagaimana kayak magnet dulu. Ada yang bermuatan listrik, ada tidak bermuatan listrik, akan terjadi induksi terhadap molekul non-polar yang lainnya. Akibatnya, yang non-polar juga akan terpolarisasi. Ini juga akan terpolarisasi. Ini adalah molekul dengan dipol sesaat tadi, kemudian ini yang terinduksi, dikenal sebagai dipol induksi. Apabila dua molekul ini berinteraksi atau tarik-menarik, itulah yang disebut dengan gaya London. Artinya, gaya London terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul dengan dipol sesaat dengan molekul yang memiliki dipol induksi, terinduksi. Begitu. Ini molekul nonpolar, ini juga molekul nonpolar. Berarti sesama molekul nonpolar.
Yang kedua, ada gaya dipol induksi. Ini terjadi apabila ada molekul nonpolar berinteraksi dengan molekul polar. Dipol itu dimiliki oleh molekul polar. Contohnya adalah ini. Ada H2S dalam fase gas ya, ketemu dengan karbon dioksida. H2S ini bersifat polar, karbon dioksida ini bersifat nonpolar. Apabila terjadi tarik-menarik, nah ini terjadi gaya tarik-menarik juga. Ini memiliki dipol tetap, yang ini memiliki dipol terinduksi begitu. Karena ini bersifat polar, yang ini bersifat non-polar. Proses pembentukannya seperti ini. Yang molekul polar, H2S, akan menginduksi molekul nonpolar, karbon dioksida. Karena terinduksi, dia berubah, kutubnya terpisah. Ini adalah dipol tetap, karena molekul polar. Yang ini adalah dipol terinduksi, karena berasal dari molekul nonpolar. Jika ini berinteraksi, berarti ada gaya tarik-menarik antara dipol tetap dan dipol induksi. Inilah yang dikenal sebagai gaya dipol-dipol induksi. Yang ketiga, ada gaya dipol-dipol. Kalau dipol-dipol mudah, karena ini terbentuk akibat interaksi antar sesama molekul polar. Contohnya ini, ada H2S sesama molekul polar, terjadi tarik-menarik, ini polar, punya dipol, ini punya dipol, sifatnya tetap, maka gaya dipol-dipol. Pembentukannya begini, ini dipol tetap karena polar, ini juga dipol tetap karena molekul polar, terjadi tarik-menarik. Nah inilah yang dikenal sebagai gaya dipol itu. Ini untuk fase gas, jadi susunannya nggak beraturan. Kalau untuk fase padat akan cenderung beraturan susunannya. Yang terakhir ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu unik karena terjadi antara atom H dari satu molekul dengan atom F, O, atau N dari molekul yang lain. Atom FON ini adalah atom-atom yang sangat elektronegatif. Jadi ketemunya atom H dengan atom-atom elektronegatif. Contohnya ini, molekul H2O dengan sama molekul H2O. Ada H dari molekul 1 ketemu dengan O dari molekul 2, maka terbentuk ikatan hidrogen. Ada NH3, H dari molekul pertama ketemu N dari molekul yang kedua, terjadilah ikatan hidrogen. HF juga sama, ada F dari satu molekul ketemu dengan H dari molekul yang lain, juga terjadi ikatan hidrogen. Ini bisa terjadi sesama molekul atau dengan molekul yang berbeda. Begitu juga dengan gaya-gaya yang lain. Dari 4 gaya yang kita pelajari, ternyata gaya yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Dan yang paling lemah adalah gaya London. Jadi urutannya, ikatan hidrogen lebih kuat dari gaya dipol-dipol, dipol-dipol lebih kuat daripada dipol-dipol induksi, dipol-dipol induksi lebih kuat dari gaya London. Nah, kemudian apa sih pengaruh gaya antar molekul itu? Pengaruhnya yang paling mudah kita amati itu dari sini, yaitu dari titik didih suatu senyawa atau titik didih suatu unsur yang bersifat gas atau bersifat molekul monoatomik atau diatomik. Kita ngambil contoh, ada grafik ya, golongan gas mulia dari Ne sampai Xe, kemudian ada senyawa nonpolar CH4 sampai SN4, ini golongan 1. Kemudian ada senyawa yang polar golongan 5 NH3, PH3, terus AS3 sampai SPH3. Kemudian juga ada molekul yang sangat polar HF, HCl, HBr, HI. Dan ada molekul yang polar juga H2O, H2S, H2Se, dan H2Ti. Terus bagaimana grafiknya kok cenderung berbeda-beda begini? Terus bagaimana cara menjelaskannya kok tidak stabil? Normanya kan dari rendah naik gitu ya. Ini juga naik, tapi ini enggak. Tinggi dulu, rendah, terus naik. Ini juga sama. Tinggi dulu, rendah, terus naik. Ternyata penjelasannya seperti ini. Dari Ne ke Xe, golongan gas mulia ya, titik didihnya cenderung naik karena ini berhubungan dengan banyaknya elektron yang dimiliki oleh suatu unsur. Ini nomor atomnya 10, nomor atomnya 86. Berarti jumlah elektronnya semakin banyak. Kalau semakin banyak jumlah elektronnya, itu dikatakan semakin mudah mengalami polarisasi, makin mudah membentuk dipol sesaat, maka dia semakin tinggi titik didihnya. Karena semakin mudah terbentuk dipol sesaat itu, gaya Londonnya semakin mudah terbentuk. Begitu. Yang kedua, dari CH4 sampai SNH4 ini sama, semakin naik karena elektronnya juga semakin banyak.
Kalau sudah belajar tentang stoikiometri akan dijelaskan juga dengan berat molekul. Ini hubungannya. Banyak elektron atau berat suatu molekul. Begitu. Semakin berat molekulnya, gaya Landainya semakin mudah terbentuk karena semakin mudah terpolarisasi. Namun berbeda untuk NH3 ke pH3. Dari NH3 ke pH3 ini cenderung turun. Namun dari pH3 sampai SpH3 itu cenderung naik. Mengapa? Karena sesama molekul NH3 itu terbentuk ikatan hidrogen. Sedangkan pH3 itu hanya gaya dipol-dipol. Antara ikatan hidrogen dan dipol-dipol itu lebih kuat yang ikatan hidrogen, maka titik didihnya lebih tinggi. Begitu itu penjelasannya. Terus dari pH3 menuju SpH3 cenderung naik karena gaya dipol-dipol dari pH3 ke SpH3 itu cenderung semakin kuat. Berhubungan juga dengan berat molekulnya. Hal serupa terjadi pada golongan ini, HF, ini sama ya. Ini ada ikatan hidrogen, maka lebih tinggi daripada HCl. HCl KBr naik lagi, Hi juga naik lagi. H2O juga sama. H2O paling tinggi, karena dia punya ikatan hidrogen yang paling kuat, ini satu-satunya molekul yang memiliki gaya antar molekul ikatan hidrogen terkuat. Yaitu satu molekul bisa membentuk 4 ikatan hidrogen. Maka titik didihnya paling tinggi. Gitu ya. NH3, H2O, dan HF adalah molekul-molekul yang memiliki ikatan hidrogen paling tinggi. Nah, seandainya di dalam molekul air itu tidak terjadi ikatan hidrogen, maka tidak akan pernah dijumpai air yang berwujud cair dalam suhu ruang. Mengapa? Karena hidrogen itu mendidih pada suhu minus 200-an. Begitu juga dengan oksigen. Kalau membentuk air, sekitar suhu minus 100 sudah dalam fase gas. Itu kalau molekul air mandiri atau tunggal. Tapi kalau dia sudah berinteraksi dengan sesamanya, membentuk ikatan hidrogen, dia bisa membentuk struktur padat, juga bisa membentuk struktur cair. Sehingga kita dalam kondisi suhu ruang seperti ini, masih bisa menikmati air itu. Seandainya nggak ada ikatan hidrogen antara molekul air, tidak akan ada molekul air cair, sehingga tidak ada kehidupan di dunia ini. Jadi bersyukur sekali Allah itu menciptakan ikatan hidrogen sehingga kita bisa menikmati air sebagai salah satu komponen penyusun kehidupan. Itu ya. Terus ini yang kita jelaskan lebih detail yaitu gaya antar molekul dalam kehidupan. Ikatan hidrogen pada air dan pengaruhnya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa molekul air itu sangat istimewa karena berbeda dengan molekul-molekul yang lainnya. Satu molekul itu bisa membentuk ikatan hidrogen sebanyak 4 dengan molekul yang lain. H berikatan dengan O, H dengan O, yang O bisa dengan H, O juga dengan H. Ini satu-satunya yang ada di alam semesta yang sangat istimewa. Dan inilah yang menyebabkan dalam suhu ruang, air itu bisa dijumpai dalam kondisi cair, tidak dalam kondisi gas, sebagaimana unsur-unsur penyusunnya. Begitu ya. Istimewanya lagi ini, saat dia bisa membentuk es. Mengapa es itu bisa mengambang? Karena sebenarnya seperti ini. Jika air membentuk es, membentuk padat, ternyata di dalamnya ada rongga-rongga udara. Rongga-rongga ruang kosong, lorong-lorong kosong yang cukup panjang. Nah, lorong kosong ini itu bisa ditempati oleh udara. Sehingga molekul air itu cenderung menjadi lebih ringan. Nah, pengaruhnya apa? Kalau kita yang hidup di tropis ini nggak begitu terasa. Tapi kalau orang-orang yang hidup di daerah kutub akan merasakan benar manfaat dari ini. Air itu kalau membeku, tidak akan pernah dari dasar, tapi membekunya dari permukaan. Dan seandainya di kutub, pembekuan es itu dimulai dari dasar lautan, maka seluruh laut yang ada di sana akan membeku. Akibatnya tidak akan ada kehidupan laut di daerah kutub. Akan tetapi di kutub kan banyak kehidupan, ada ikan dan sebagainya, karena yang membeku hanyalah permukaan air lautnya saja. Permukaannya membeku, tapi bagian bawah tidak, itulah yang menyebabkan adanya transfer oksigen yang menopang kehidupan di bawah laut. Bagaimana transfernya? Lewat ini, yaitu lorong-lorong es, yang rongga-rongga es ini yang bisa mensuplai oksigen ke dasar lautan yang tidak beku. Jadi, sangat penting sekali keberadaan ikatan hidrogen antar molekul air, terutama dalam fase es di daerah kutub. Yang kedua pada DNA.
Anak-anak tentunya kalau udah belajar biologi tahu ya ada DNA, salah satu materi genetik yang ada di dalam tubuh kita, ada di sel kita. DNA itu terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu ada gula fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, ternyata di dalam basa nitrogen itu terdapat molekul-molekul yang bagus. Ada timin, ada sianin, dan sebagainya, yang di dalamnya ada atom-atom yang mampu membentuk ikatan hidrogen. Misalkan di sini ada NH, ada O. H dan O berikatan membentuk ikatan hidrogen. Akibatnya apa? Akibatnya molekul ini akan tertarik satu dengan yang lainnya, sehingga dia menjadi lipatan-lipatan yang sangat pendek dan teratur. Menjadi lipatan-lipatan kayak dibilin gitu ya, kayak struktur ininya, sehingga dia bisa ditata sedemikian rapinya. Padahal panjang DNA manusia itu dari eksperimen yang dilakukan, panjangnya adalah 6,2 miliar kilometer. Ini satu manusia. Kalau dihitung dengan jaraknya bumi matahari, itu setara dengan 41 kalinya. Itu ya, 41 kalinya jarak matahari dan bumi. Namun mengapa kok DNA yang sepanjang ini, itu bisa disimpan ke dalam tubuh kita yang sangat kecil? Karena di benang-benang DNA-nya itu terjadi ikatan hidrogen yang sangat kuat yang menyebabkan susunannya menjadi lebih rapi, membutuhkan ruang kecil dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau DNA-nya satu manusia ditarik sampai benang-benangnya itu panjangnya sampai 6,2 miliar kilometer. Tapi bisa disimpan dalam tubuh kita yang sangat kecil akibat adanya gaya antar molekul. Jadi luar biasa ciptaan Allah yang sangat sempurna ini. Terus ini, di dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan di dalam agama bahwa sebelum menggunakan kamar mandi itu kan disarankan untuk disiram dulu. Jadi tidak boleh langsung pipis dalam kondisi kamar mandi masih kering. Misalkan keramiknya masih kering, toiletnya masih kering, itu nggak boleh langsung pipis di situ. Tapi disarankan disiram dulu, baru kita pipis. Mengapa kok begitu? Alasannya di sini. Tembok atau keramik itu terbentuk dari pasir silikat. Rumusnya SiO2 seperti ini ya. Yang saling berikatan sangat kuat. Ini bentuk suatu permukaan begitu. Jadi ada O yang nempel di bagian permukaan terluarnya. Kalau kita pipis secara langsung, itu molekul-molekul dari pipis akan langsung berikatan hidrogen dengan permukaan keramik. Kalau yang terjadi, bau pipis tidak gampang hilang. Misalkan amonia ini. Amonia adalah salah satu materi yang keluar dari urin, bisa membentuk ikatan hidrogen. Ini ada H, ada O. Nah, ikatan ini kuat. Sebelum ikatan ini putus, maka bau pesing yang ada di dalam kamar mandi tidak akan hilang. Begitu. Karena saking kuatnya ikatan ini. Nah, tidak terjadi ikatan hidrogen antara molekul amonia dan dinding kamar mandi, maka yang pertama kita lakukan adalah disiram dulu dindingnya. Kalau dindingnya sudah disiram, keramiknya sudah disiram, maka dinding ini akan berikatan hidrogen dengan molekul air. Kalau berikatan dengan molekul air, terus ada amonia masuk, amoniaknya tidak langsung berikatan dengan dinding ini, tapi kan berikatan dengan air yang melapisi permukaannya. Sehingga kalau kita siram, akan mudah lepas karena ikatan antara NH3 dan H2O itu lebih lemah dibandingkan ikatan SiO2 dengan H2O ini. Maka kalau ini kita lakukan, kamar mandi kita tidak akan bau. Biasakan seperti itu, sebelum pipis di kamar mandi, usahakan toiletnya atau keramiknya disiram dulu agar tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Ini masih amonia, belum urea dan sebagainya. Ada tegangan permukaan. Kalau di fisika anak pernah lihat begini ya, ada yang berbentuk cembung, ada yang berbentuk cekung. Misalkan minyak tanah. Kalau ini air. Lalu mengapa kok ini terjadi? Ternyata juga masih ada hubungannya dengan gaya antar molekul. Kayak tadi ya, kaca itu silikon. Kalau dengan minyak tanah, tidak ada ikatan antar molekulnya. Begitu. Tetapi kalau dengan air, ada ikatan hidrogennya, maka permukaannya menjadi cekung seperti ini. Ada gaya tarik menarik antara O dan H dari air. Kalau ini nggak ada, maka permukaannya menjadi cembung. Begitu untuk gaya antar molekul dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana dengan contoh-contoh soalnya? Yang pertama,
Interaksi antar molekul pelarut dan zat terlarut yang terjadi pada larutan etanol dalam air adalah etanol itu ini, CH3, CH2OH, air itu ini H2O. Punya O, punya H, punya H, punya O, maka bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi, kalau ada etanol dan air dicampur, akan bercampur sempurna karena bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang kedua, interaksi antar molekul pelarut dan zat terlarut yang terjadi pada larutan Ag, Br, dan NH3. Ini soalnya khusus ya. Soal UTBK. Ag, Br ini senyawa ion, NH3 ini molekul polar yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Gayanya apa kira-kira? Gayanya seperti ini. Ada NH3, nikat Ag+ pada elektron bebasnya, hanya nikat Br. Ini ada ion, ini ada molekul polar. Maka gayanya adalah ion dipol. Ini ion, ini dipol. Yang D jawabannya. Ini sering keluar di ujian nasional kalau dulu ya. Diberikan gambar molekul, kita tentukan gaya antar molekul apa yang terjadi di nomor 3. Kalau ini jelas ikatan kovalen C dan Cl. Ini juga sama ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen baru. Ini yang gaya antar molekul. CH-Cl3 ini molekul polar. Ini juga molekul polar. Berarti interaksi antar molekul polar, maka disebut sebagai gaya dipol-dipol. Yang A jawabannya. Ini juga, mana yang bisa membentuk ikatan hidrogen? Syaratnya tadi kan ada atom H ketemu ONF. Ini ada H2O pasti bisa. Ada OH ini bisa. Ada HF bisa. Tapi H dan Br tidak. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ini. Mana gaya dipol-dipol terkuatnya? Berarti kita cari yang molekul polar. H2O terkuatnya adalah ikatan hidrogen. Dipol-dipol itu lebih lemah dari ikatan hidrogen, berarti kita tidak memasukkannya. Ini lebih dominan ikatan hidrogen. Ini juga dominan ikatan hidrogen. Nah ini bisa. Dia molekul polar. Maka ini dan ini, 2 dan 4, itu yang gaya terkuatnya adalah gaya dipol-dipol. Ini sering keluar di ujian seleksi biasanya ya. Ada grafik titik didih golongan 4A, 5A, dan 6A. Pertanyaannya, mana yang memiliki ikatan hidrogen? Tadi yang harusnya grafiknya itu dari bawah ke atas. Kalau punya ikatan hidrogen tidak. Dari atas malah ke bawah. Maka yang 1 dan 3. Ini punya ikatan hidrogen, ini juga punya 1 dan 3. Ini soal Olimpiade. Berdasarkan pada massa molar dan dipol dari 5 senyawa dalam tabel, manakah yang memiliki titik didih tertinggi? Bagaimana lihatnya? Itu cukup kita lihat dari momen dipolnya. Kalau sesama molekul polar yang berpengaruh itu adalah massa molar atau berat molekulnya. Tapi kalau sudah perbedaan polar dan non-polar, yang kita gunakan adalah momen dipol. Semakin besar momen dipolnya, berarti dia semakin polar. Maka gaya dipol-dipolnya juga paling kuat. Kesimpulannya adalah yang 3,9. Maka asetonitril CH3Cl ini adalah yang memiliki titik didih yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah ini, yaitu propana, karena dia 0,1. Ini soal yang luar biasa. Soal tipe Olimpiade juga yang jawabannya bisa lebih dari 1. Mana yang gaya tarik dipol-dipolnya paling kuat, yaitu yang paling polar, senyawanya adalah ASH3. Kalau ini non-polar karena BCl3, ini molekul unsur pasti non-polar, ini juga non-polar, ini juga non-polar. Jadi syaratnya kita bisa menjawab soal ini dengan cepat harus sudah tahu molekul itu polar atau non-polar. Kalau ini, mana yang gaya dispersi? Lah gaya dispersi itu sama dengan gaya London. Berarti kita cari yang non-polar. CH4, KR. Berarti jawabannya adalah CH4 dan KR. Ini molekul polar, dipol-dipol. Ini NH3 punya ikatan hidrogen, ini juga punya ikatan hidrogen, ini senyawa ion, ini ikatannya polar, berarti dipol-dipol, ini juga dipol-dipol, ini unsur. Kalau unsur berarti dia bersifat memiliki ikatan London. Nah, demikian untuk pembahasan materi gaya antar molekul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.